Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, yaitu kesempatan kedua, saya akan memberikan panduan bagaimana cara kita membuat kuis di quizizz.com. Yang pertama, kita masuk di dashboardnya Quizizz, yaitu quizizz.com. Kita klik seperti kemarin, yaitu quizizz.com. Kita klik, akan muncul halaman seperti ini. Kemudian karena kita kemarin sudah mendaftar, kita tidak perlu sign up lagi. Silahkan kita masuk melalui yaitu login, ya. Kita klik yang login. Kemudian muncul seperti ini. Kita kembali continue with Google, yaitu kita lanjutkan dengan akun Google kita. Kita pilih di situ akun Google-nya, ya, yang kemarin. Mau kita pilih yang mana? Kalau sudah ada di sini tinggal klik, kalau belum ya tambahkan akun. Misalkan saya klik yang sudah ada di komputer. Kemudian kita masuk seperti ini. Kita mau membuat kuis, kita pakai yang ini di sebelah kiri, kita klik yang buat. Ya, kita klik buat. Buatnya ini ada dua, yaitu kuis sama pelajaran. Kalau kita mau buat kuis, ya kita klik yang kuis. Nah, kita membuat kuis tentang apa? Misalnya kita mau membuat kuis tentang materi yang yang Bapak Ibu ajarkan, yaitu misalkan materi bab berapa. Nah, di sini saya karena untuk mencontohkan, saya pilih yang nama kuisnya saya kasih tulisan warna-warni, ya. Kemudian mata pelajarannya disilahkan dipilih sesuai dengan kuis yang Bapak Ibu berikan. Misalkan matematika ya matematika, komputer, geografi. Karena di sini saya milihnya judulnya warna-warni, saya kasih lainnya saja. Kemudian klik selanjutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sebelum masuk ke soal atau pembuatan soal, saya jelaskan terlebih dahulu fungsinya dari soal-soal yang sudah ada di sini. Yang pertama yaitu soal Bapak Ibu bisa berupa pilihan ganda ini. Ya, yaitu satu jawaban benar. Terus bisa juga banyak jawaban. Ada 3 tipe yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada isian singkat. Ya, kalau untuk yang reguler itu hanya bisa menggunakan 3 bentuk soal. Pilihan ganda, banyak jawaban, atau isian singkat. Tapi kalau untuk yang super bisa menggunakan survei, esai, kemudian meluncur sebagai pembelajaran. Itu kalau akunnya akun premium, yaitu akun super. Kalau untuk kita sebagai pemula, kita cukup menggunakan 3 ini terlebih dahulu. Ketika nanti Bapak Ibu ingin meningkatkan ke super, nanti tinggal menghubungi dari pihak Quizizz yang ada di Indonesia. Nah, kita misalkan di sini, kita klik dulu di sini, kita mau nyoba yang pilihan ganda dulu. Kita mencoba yang pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Karena saya tadi milihnya warna-warni, ya saya kasih soalnya, saya kasih contoh soalnya yang pilihan ganda. Ini contohnya misalkan Presiden Republik Indonesia yang kelima adalah titik-titik. Nah, kita klikkan di sini. Misalkan di sini Bapak Bambang Susilo Yudhoyono. Kemudian yang kedua Bapak Soekarno. Kemudian yang ketiga Bapak Soeharto. Kemudian yang keempat di sini ada Ibu Megawati. Kemudian kita tambahkan pilihan, ini tinggal klik saja tambah pilihan jawaban. Pilihan jawabannya misalkan Bapak Joko Widodo. Nah, setelah pilihan jawabannya ini sudah ada, silahkan diklik kuncinya. Kuncinya tinggal klik salah satu kalau pilihan ganda, tidak bisa dua. Ya.
Kemudian setelah itu atur waktunya. Kira-kira murid kita bisa menjawab ini berapa menit? Kita kasih misalkan 60 menit. Akan tetapi waktu ini tidak akan mempengaruhi nilai ketepatan siswa. Waktu hanya mempengaruhi kecepatan siswa hanya untuk permainan, yaitu skornya saja. Tapi untuk ketepatan itu berdasarkan jawaban benar atau salah saja. Kalau waktu ini hanya untuk permainan, ya nanti bermainnya di skor. Kemudian kalau sudah, kita simpan di sini. Ya. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Kemudian, kita mau menambahkan lagi soal yang upload gambar misalkan. Yang upload gambar, kita banyak jawaban. Ya, misalkan kita pilih yang banyak jawaban. Kita klik ini ya. Kita coba yang banyak jawaban. Nah, ini banyak jawaban. Misalkan di sini wisata yang ada di daerah Karanganom, Klaten, ya, adalah titik-titik. Nah, misalnya kita memasukkan gambar. Nah, untuk pilihannya kita ambil dari file yang ada di komputer, misalnya dari data D misalkan. Di sini ya, kita ambil dari data D misalkan. Saya ambilkan gambarnya, salah satunya itu ada ponggok. Nah, misalkan ini akan muncul seperti ini. Nah, satu jawaban sudah terupload. Kemudian untuk pilihan yang kedua, kita ambil lagi gambar di data D misalkan. Tergantung panjenengan Bapak Ibu menyimpannya di mana. Kita open lagi, kita upload, nanti akan muncul. Nah, ini sudah ada 2. Kemudian kita tambahkan lagi gambarnya, upload lagi dari data D. Misalkan ini, open. Kita upload. Sudah ada 3. Kemudian kita upload lagi. Ya, misalkan ini. Ya, kita tambahkan lagi. Misalkan di sini 5 jawaban. Kita ambil lagi. Ya, misalkan nih Candi Prambanan. Ya. Nah, tampilan di anak nanti akan seperti ini. Ini tampilan yang ada di HP-nya anak. Kemudian dari gambar-gambar ini kita kasih kuncinya. Misalkan kuncinya tadi kan kita milih yang banyak jawaban atau centang. Nah, maka kita memilihnya misalkan mau 3 jawaban yang benar misalkan. Kita klik 3. Ya, misalkan kita klik 3 seperti ini. Jadi anak nanti dikasih tulisan di sini. Pilih lebih dari 1. Atau jawaban lebih dari 1, gitu juga boleh. Jadi ini terus kemudian atur waktunya lagi untuk permainan, misalkan 60 detik atau 1 menit di sini. Kemudian kita simpan. Ya. Kita simpan, kita sudah dapat 2 soal seperti ini. Ini yang pertama tadi adalah soal yang bentuknya pilihan ganda. Kemudian yang kedua soal yang bentuknya lebih dari 1 jawaban. Kemudian yang ketiga kita mencoba untuk yang isian singkat. Ya, kita mencoba yang isian singkat. Isian singkat di sini, misalkan ini soal matematika ya, biar untuk bisa menunjukkan bahwa bisa menginput dari simbol-simbolnya matematika. Yaitu kita klik yang bentuk dari, saya ulangi, kita klik yang matematika ini. Kita klik. Kemudian kita mau memasukkan, misalkan di situ ada simbol dari negatif 2 kuadrat ditambah 4 sama dengan
titik, titik, titik. Nah, kita masukkan. Nah, munculnya akan seperti ini. Kemudian sini kita tambahi kalimat juga nggak apa-apa. Nilai dari adalah gitu. Ini bisa begini, bisa juga saya hapus misalkan. Bisa juga kita tulis nilai dari, kita masukkan, negatif 2 dikuadratkan ditambah 4 adalah titik-titik juga bisa. Kemudian persis. Nah, kalau persis itu artinya siswa nanti mendapatkan nilai itu, misalkan di situ jawabannya adalah 0. Saya kasih angka. Persis, kalau nggak persis itu berarti siswa salah. Nah, agar siswa yang menjawab dengan kalimat itu betul, kita tambahkan di situ alternatif jawaban, yaitu misalkan tulis dengan kalimat 0. Mengantisipasi siswa yang menjawab dengan N-nya besar, kita kasih alternatif 0. Nah, antisipasi lagi, kita tulis dengan huruf besar semua. Nah, nanti anak yang menuliskan angka dengan angka 0 betul, menuliskan dengan huruf kecil semua betul, menuliskan dengan huruf besar di depannya itu juga betul, menuliskan besar semua juga betul, nilainya sama semua. Kita simpan di sini. Nah, seperti ini tadi. Bagaimana cara kita membuat kuis di quizizz.com. Kemudian setelah itu kita atur di sini, yaitu kita atur dulu kuisis kita atau kita terbitkan. Setelah ini kita sudah membuat beberapa pertanyaan, kita klik terbitkan di pojok ini ya, kita klik terbitkan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini gambarnya gambar apa ini? Ya, gambar materi yang Bapak Ibu mau teskan. Terserah Bapak Ibu mau ngeteskan pakai gambar apa. Misalkan di sini ada, kita ambil dari gambar lagi, kita ambil yaitu misalkan sebuah apa ya? Materi tentang matematika misalkan. Di sini saya ambilkan dari gambar matematika misalkan. Misalkan ini ya, kemudian bahasanya kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu soal itu tadi untuk kelas berapa? Misalkan untuk kelas 11 ya kita klik kelas 11. Kemudian yang keempat, siapa yang bisa melihat kuis ini? Kalau kita klik yang publik, maka orang lain bisa menggunakan kuis kita. Tapi kalau kita setting pribadi, maka hanya dapat dilihat oleh kita dan hanya dapat digunakan oleh murid yang kita mainkan. Tapi kalau kita setting publik, maka orang lain bisa menggunakan kuis kita untuk mereka mainkan. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan soal itu tadi untuk ulangan, ya kita setting pribadi. Tapi kalau soal itu panjenengan Bapak Ibu gunakan untuk latihan, ya bisa disetting menjadi publik. Nah, di sini saya kasih publik misalnya, kita simpan. Nah, muncul seperti ini. Artinya di sini Bapak Ibu sudah mempunyai kuis. Terus kemudian ini belum dimainkan. Ya, ini masih 0 drama. Itu artinya belum dimainkan. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah kuisnya atau ingin menambahkan soal, bisa edit ini. Ya, kita klik edit. Nah, kita klik edit, kemudian yang mau diedit soal yang mana? Mau menambahkan, silahkan klik yang bawah sendiri, bentuk soalnya yang mana. Kemudian kalau mau edit salah satu soalnya, ya diklik ini ada atur. Silahkan dibuka atur. Nah, misalnya ini mau ngedit apa gitu ya. Kita simpan. Setelah diedit, kita simpan lagi, kemudian terbitkan lagi, jangan lupa. Kalau tidak diterbitkan, nanti ada tulisan edit selesai. Nah, kita terbitkan lagi, sudah siap untuk dimainkan kuisnya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sudah siap, kuisnya Bapak Ibu sudah ada di sini dan siap dimainkan untuk anak-anak. Kita lihat ya, kuisku. Nah, kita lihat, kita klik kuisku, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang Bapak Ibu gunakan kuisnya, yang mau Bapak Ibu sudah membuatnya tadi ya. Demikian
bagaimana caranya kita membuat kuis di quizizz.com. Untuk yang pertemuan pembuatan kuis, sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.